Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa zadakumullahu ilman wa hirsan ala ilmin nafi' wal amalis salih. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dan kita sudah berada pada pertemuan yang ke-36 masih membahas syurut sihhatis shalah, syarat-syarat sahnya salat. Kita sudah berada pada pembahasan yang terakhir sebenarnya dari pembahasan syarat sahnya salat, yaitu tentang masalah niat. Pertemuan terakhir kita telah membahas tentang masalah niat ini. Yang pertama kita telah membahas tentang definisi apa? Niat. Kemudian yang kedua, ta'yinun niyah, mentakyin niat, dan ini nanti akan saya tuntaskan tentang hukum-hukum mentakyin niat. Mana ibadah yang wajib ditakyin niatnya dan mana ibadah yang tidak wajib ditakyin, ditentukan padanya niat. Nanti saya jelaskan insyaallah. Terus pembahasan ketiga apa kemarin? Mimma la khilafa fihi niyyah, perkara-perkara yang tidak ada perselisihan padanya niat. Terus yang keempat, tempat berniat, mahallun niyyah. Yang kelima, hukum melafadzkan niat, hukmut talaffuz an-niyah, hukum melafadzkan niat. Yang terakhir yang keenam, mansya'ul ghalat fin niyah, sumber dan awal mula terjadinya kesalahan dalam berniat. Sekarang kita masuk pembahasan yang ketujuh, zamanun niyah dan fima syuri'atin niyah li ajlih. Sekarang kita masuk pembahasan yang keberapa? Yang ketujuh, zamanun niyah, waktu berniat. Iya. Nanti yang kedelapan, faidatun niyah, faedah atau fungsi dari niat. Kita bahas dulu tentang zaman berniat, waktu berniat. Waktu berniat itu kapan?
Ada khilaf di kalangan para ulama tentang waktu berniat, dan yang sahih min aqwal ahli ilm, yang sahih dari pendapat para ulama, bahwa niat ini min qablil ibadah atau ma'aha. Ya, pendapat yang sahih min aqwali ahli ilmi huwa qabla al-ibadah atau ma'aha. Yang sahih dari aqwal para ulama, waktu berniat itu adalah qabla al-ibadah, mungkin sebelum ibadah, atau ma'aha, mungkin juga dia bersama, bergandengan dengan ibadah. Kita simak penjelasannya, ya. Kenapa ini pendapat yang lebih kuat, bahwa waktu berniat itu sebelum ibadah atau bergandengan dengan ibadah. Yang dimaksudkan dengan bergandengan dengan ibadah di sini, bergandengan dengan awal ibadah, bukan di tengah ibadah. Ya, muqaranatun fi awal ibadah. Dimaksud ma'ah di sini adalah apa? Muqaranatu awalil ibadah, bergandengan dengan awal ibadah. Muqaranatu awalil ibadah, bergandengan dengan awal ibadah. Bukan bersama, maksudnya niat itu muncul di tengah ibadah, tidak bisa seperti itu. Makanya saya sebutkan kemarin, kalau ada orang yang sholat, di awal takbir dia berniat sholat sunnah, pas di tengah sholat dia mau rubah niatnya jadi sholat wajib, nggak bisa seperti ini. Atau dia sudah takbir, dia sudah baca Al-Fatihah, baru dia berniat, tidak bisa. Waktu berniat itu di awal ibadah. Di awal ibadah maksudnya sebelum beribadah. Qablal ibadah, ya, qablal ibadah. Sebelum beribadah dia sudah berniat. Sebelum beribadah dia berniat. Misalnya sebelum dia salat, misalnya dia sudah berniat mau salat, maka itu bisa. Bisa juga dia berniat ma'aha. Apa itu ma'aha? Muqaranatu awal ibadah. Dia berniat pas dia takbir, bergandengan dengan awal ibadah. Nah, itu waktu berniat. Mau dia berudu misalnya, sebelum dia berudu atau sebelum dia mandi jenabah, ini tahara, ya, tahara dari hadas akbar atau hadas asgar. Bisa dia berniat sebelum dia mandi junub, dia sudah berniat, iya kan? Sebelum dia berudu, dia sudah berniat sebelumnya, bisa kan? Itu waktu berniat. Dan bisa dia berniat pas dia mau mandi, awal mula dia mau mandi, dia berniat di situ. Awal mula dia mencuci tangannya berudu, dia menggandengkan niatnya di situ, muqaranah. Itu waktu apa? Berniat. Kenapa kita kuatkan pendapat ini? Karena ini adalah pendapat yang sesuai secara bahasa, sesuai dengan makna iradah, al-qasdu wal azm. Iya. Karena secara bahasa, makna dari kalimat niat, niat ini kan ada 4 namanya, sama semua. Ya, dari sisi bahasa, an-niyah, ya kan, al-qasdu, al-iradah, al-azm. Ini semuanya sama. Dari sisi apa? Bahasa. Makna kalimat niat, al-qasdu,
al-iradah dan al-azm itu maknanya semua innama takunu qabla al-amal aw ma'aha. Maknanya secara bahasa dia, semua ini terjadi, azam, al-qasdu, al-iradah, an-niyah, semua ini terjadi imma qabla al-ibadah wa imma muqaranatu awalil ibadah. Mungkin terjadinya sebelum dia beramal, beribadah, atau mungkin bergandengan pas dia beramal di awalnya. Ini dalil secara bahasa ya. Kita tidak mendapatkan dalil dari syariat secara nas Quran dan sunnah. Allah berfirman niat itu di sini, nggak ada hadis, nggak ada menjelaskannya. Tapi secara bahasa niat al-qasdu, al-irada, wal-azm menunjukkan bahwa dia terjadi sebelumnya atau bergandengan di awal amalan. Dan ini berlaku untuk seluruh apa? Ibadah, baik ibadah salat, ibadah taharah, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah apa saja. Iya. Ini pendapat yang insyaallah yang paling tepat dari pendapat-pendapat para al-ulama. Kemudian saya cabangkan pembahasan ini. Sebagian mazhab Asy-Syafi'iyah mereka itu mempersyaratkan niat harus ada dua. Didengar ya? Itu enggak saya hapus, difaham saja dulu. Sebagian mazhab Syafi'iyah dan pengikut mazhab Syafi'iyah mereka mempersyaratkan niat itu harus ada dua. Syarat pertama yang mereka pasang antakuna fi awal ibadah, niat itu harus di awal ibadah. Maksudnya niat itu la budda an taktarina bil amal, niat itu harus bergandengan dengan amalan. Iya, itu maksud awal ibadah. Niat harus bergandengan dengan apa? Amalan. Iya. Jadi siapa yang mau sholat, niatnya itu bersama dengan takbirnya. Nah, itu yang disebutkan juga Imam Nawawi kemarin. Misal mentakyin niat ya, sudah saya sebut. Jadi niatnya ini bergandengan dengan apa? Awal takbir, karena itu awal ibadah. Kalau ini enggak masalah ji. Tapi syarat mereka yang kedua, mereka mempersyaratkan niat itu harus istimrarun niyah, harus ada terus itu niat min awalil amal ila akhiril amal, dari awal amalan sampai akhir amalan. Jadi kalau ada orang salat, dari awal dia berniat untuk salat, dari awal takbir ya, dia berniat, niatnya ini harus mustamirrah, terus menerus ada pada dia bersamanya sampai selesai salat. Sampai selesai apa? Salat. Iya. Namun ini pendapat dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini syarat, kata Syekhul Islam, ada mewurudi dalil bih. Bantahan pertama kata Syekhul Islam, tidak ada dalilnya yang seperti ini. Berniat harus mustamirrah, terus menerus sampai akhir amalan, sampai akhir ibadah. Ada mewurudi dalil, enggak ada dalilnya. Satu. Yang kedua, innahu masyaqqah fiddin, ini memberatkan dalam agama. Ad-dinul yasir, agama ini yasir, mudah. Ma ja'ala alaikum fiddin min haraj, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memberikan kemudahan. Kalau orang disuruh berniat dari awal amalan sampai akhir amalan, masyaqqah tidak. Dia jaga terus niatnya dari awal sampai salam, itu masyaqqah. Yang ketiga, innahu ghairu mungkin, kata Syekhul Islam, ini tidak mungkin terjadi yang seperti ini, tidak mungkin terjadi. Yang keempat, innahu yaftahu babal waswas,
Orang yang diperintahkan, diharuskan dia jaga terus niatnya dari awal sampai selesai salat, sampai selesai amalan, ini akan membuka pintu waswas. Kalau dia mau jaga terus supaya tidak meleset niatnya, itu akan membuka pintu waswas. Nanti kapan dia tidak konsen, nanti dia berkata, saya berniat bukan karena Allah. Nah, itu pintu syaitan. Ya. Dan yang kelima, yang terakhir, bantahan beliau, ini kata beliau jauh dari maksud ibadah. Menjaga niat terus dari awal sampai akhir, ini jauh dari maksud ibadah. Karena maksud dari ibadah sebenarnya adalah tadabbur. Seorang diperintahkan mentadabburi ibadah yang sedang dia kerjakan, bacaannya, perbuatan dan gerakannya, khusyuknya. Nah, itu yang diperintahkan. Kalau orang disuruh salat kan disuruh khusyuk, bukan disuruh jaga niat. Iya. Orang disuruh khusyuk, tadabbur salat, bacaannya ditadabburi, itu yang dikonsentrasikan. Bacaannya bacaan Al-Fatihahnya, surah yang dibaca, bacaan rukuknya, bacaan Sami Allahu liman hamidah, bacaan sujudnya, bacaan duduknya, bacaan tasyahudnya. Dia disuruh konsentrasi bermakna khusyuk, tenang dalam salatnya, perbuatannya tenang, tumaknina. Nah, ini yang dia disuruh apa? Untuk konsentrasi dari awal salat sampai akhir salat itu. Sementara kalau dia disuruh untuk jaga niatnya terus, maka dia akan terpalingkan dari hal ini. Iya kan? Iya. Kalau dia harus, maka dia akan disibukkan oleh apa? Istihdharun niat terus. Dia akan disibukkan oleh menghadirkan niat terus, dan ini enggak benar ya. Iya. Taib. Jadi tentang hukum waktu berniat, pembahasannya sudah kita jelaskan bahwa waktu berniat itu dua, bisa sebelum ibadah dan bisa bergandengan dengan awal amalan atau awal ibadah. Tinggal satu faedah yang kita mau jelaskan di sini. Kalau kita berpendapat bahwa boleh kita berniat sebelum ibadah, ya, boleh berniat apa? Sebelum ibadah. Apakah berniat sebelum ibadah ini masa sebelum berniat, masa berniat sebelum ibadah ini apakah masanya kathir, lamanya, masanya itu lama jaraknya boleh, ataukah waktu berniatnya ini harus dekat dengan ibadah? Difaham ya? Misalnya orang mau salat zuhur, dari jam 11 dia sudah berniat. Jaraknya jauh atau dekat? Oh, jauh. Dari jam 11. Karena dia adalah orang yang semangat. Dari jam 11 dia berniat. Niat jam 11 inilah yang dia pakai salat dan berudu. Dari jam 11 dia sudah berniat salat zuhur, berniat untuk berudu. Jaraknya jauh. Terus yang kedua, kalau dia berniat sudah azan, ya kan? Sudah azan zuhur, atau 5 menit sebelum azan dia sudah berniat untuk berudu, berarti jaraknya apa? Dekat. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah berniat sebelum ibadah, sebelum amalan, apakah jaraknya mesti yasir, dekat dengan ibadah itu, ataukah boleh jaraknya jauh? Ya, sebagian para ulama Al-Hanabilah, sebagian pengikut mazhab Imam Ahmad, mazhab Hanabilah, ishtaratu syartan, mereka mempersyaratkan yajuzu takdimin niyyah, bolehnya mengedepankan niat, bolehnya seorang berniat sebelum ibadah bizamanil yasir, syaratnya harus masanya dekat. Jadi bukan sebelum ibadah itu berniatnya jauh, itu syarat yang mereka pasang, mereka persyaratkan. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Syarhul Umdah, beliau menjelaskan yang benar dalam masalah ini, bahwa boleh seseorang berniat sebelum ibadah walaupun dalam masa yang jauh, dalam jarak yang jauh sebelum ibadah, sebelum amalan, ya, sebagaimana bolehnya seorang berniat dalam masa yang dekat sebelum ibadah, sama, boleh kedua-duanya, dengan syarat malam yafsakh
malam yafsahha, selama dia tidak membatalkan niatnya. Selama dia tidak apa? Tidak membatalkan. Lam yubtilha, dia tidak membatalkan niatnya. Jadi misalnya kalau dia berniat sebelum apa? Sebelum ibadah. Misalnya jauh sebelum azan, setengah jam sebelum azan, dia sudah berniat untuk berwudu dan sholat. Maka niat yang setengah jam yang lalu ini bisa dia pakai untuk beramal. Dia pakai untuk berwudu, dia pakai untuk sholat, niat itu selama dia tidak membatalkannya. Dan pendapat Syekhul Islam ini beliau nukil dari pendapat Abul Hasan Al-Amidi. Iya, Abul Hasan Al-Amidi. Ya, ini pendapat yang dinukil oleh Syekhul Islam bahwa boleh seorang berniat sebelum ibadah walaupun dalam masa yang jauh sebelum ibadah. Sebagaimana boleh seorang berniat sebelum ibadah dalam masa yang dekat, dengan syarat malam yubtilha, selama dia tidak membatalkan apanya? Niatnya. Malam yubtilha, selama dia tidak membatalkannya. Nah, kalau dia membatalkannya, misalnya ya, dia sudah berniat sekitar 1 jam sebelum berwudu, 1 jam sebelum sholat, dia sudah berniat. Ternyata dia membatalkan niat tersebut dengan safar, iya kan? Tadinya dia berniat jam 11, nanti saya niat untuk berwudu dan sholat misalnya. Tiba-tiba keluarganya atau kawannya mengajak dia bersafar keluar kota. Berarti dia batalkan atau tidak? Dia batalkan. Dia berniat sekarang bukan lagi mau pergi berwudu, sholat di tempat tersebut, tapi dia mau safar keluar kota. Maka ketika dia batalkan niatnya, ketika dia mau berwudu, dia mau sholat, maka dia wajib memperbaharui niatnya namanya. Difaham? Dia harus memperbaharui apa? Niatnya, karena dia sudah membatalkannya. Tidak boleh dia pakai niat yang tadi. Ini masalah niat ya, luar biasa. Sekarang kita masuk pembahasan yang ke berapa? Yang ke-8. Faidatun niyah. Fungsi dan faidah dari niat. Atau kata lainnya, fima syuri'atin niyah. Ya. Fima syuri'at syuri'atin niyah li ajliha. Fungsi atau faedah dari niat, atau fima syuri'atin niyah li ajliha. Pada perkara apa saja, pada perkara apa saja syuri'atin niyah, yang niat itu disyariatkan karena dia. Saya gambarkan. Di sini ada 2, ya, kisman. Ada berapa? Ada 2. Kisim yang pertama, jadi faedah niat ini ada 2. Ada 2 bagian, ada 2 jenis. Yang pertama adalah tamyizul ibadah an ibadati, tamyizul ibadah ba'duha an ba'd. Jadi saya tulis dulu al-awwal ya, harusnya tulis al-awwal. Al-awwal ya. Awal ini isinya 2 ya. Yang pertama tamyizul ibadat
ba'duha an ba'd. Isinya ini 3. 1, tamyizul ibadah al-wajib anil wajib. Yang kedua, tamyizul ibadah an-nafal anin nafal. Yang ketiga, tamyizul ibadah al-wajib anin nafal. Iya. Baik. Yang kedua, tamyizu al-ibadat anil adat. Baik. Yang kedua, as-sani, tamyizul maksud bil amal. Wa huwa salasatun. Sebentar dulu. هذه النية يتكلم فيها الفقهاء. هذه النية يتكلم فيها الفقهاء في كتبهم. kedua, الثاني تمييز المقصود بالعمل. Wahwa salah satu aksam. Yang pertama, niyatun lillahi ta'ala la syarika lah. Yang kedua, niyatun li ghairillah. Yang ketiga, niyatun lillahi wa li ghairillah. Hadhihi an-niyyah yatakallamu fiha ahlut tauhid wal ma'rifah fi kutubihim.
Al-Ikhlas. Lihat di atas, saya jelaskan ini. Contohnya ini saya tidak tulis di atas karena banyak sekali contohnya. Lihat di atas, difahami. Para ulama berkata, ini kita sekarang berada pada pembahasan yang ketujuh, faidatun niyah, fungsi faidah pada niat. Apa gunanya itu niat? Atau fi masyuri'atin niyah li ajliha. Pada perkara apa saja niat itu disyariatkan karenanya. Sama fungsinya. Sekarang kita lihat fungsi dari niat itu. Yang pertama, jadi fungsi dari niat itu kisman, ada dua. Fungsi yang pertama dari niat, yang pertama kita bagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi niat itu tamyizul ibadati ba'duha an ba'd. Niat itu berfungsi untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Tamyiz, membedakan antara ibadah-ibadah, ba'duha, sebagiannya dari sebagian yang lain. Iya. Yang kedua, pembagian yang kedua nanti dari bentuk yang pertama, karena yang pertama ini terbagi dua. Yang pertama membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, tamyizul ibadat anil adat. Untuk niat itu berfungsi untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Nah, sekarang kita rinci. Ini mesti pertama ini ya, fungsi niat yang pertama ini. Fungsi niat yang pertama ini, pembagian pertamanya untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Isinya ini tiga. Untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, isinya tiga. Satu, tamyizul ibadah al-wajib anil wajib. Membedakan, niat itu berfungsi untuk membedakan ibadah wajib yang satu dengan ibadah wajib yang lain. Atau yang kedua, tamyizul ibadah an-nafal anil nafal. Niat itu berfungsi untuk membedakan ibadah sunnah dengan ibadah sunnah yang lain. Yang ketiga, tamyizul ibadah al-wajib anin nafal. Niat itu berfungsi untuk membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Nah, ini jenis yang pertama dari fungsi ibadah, membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Contoh, membedakan ibadah yang wajib dengan ibadah yang wajib, duhur dan asar, maghrib dan isya. Ya, tanpa niat antum tidak bisa membedakan mana duhur mana asar. Iya kan? Kalau antum tidak membedakan, maka antum tidak akan mengetahui mana ibadah asar, mana ibadah zuhur. Maka dengan niatnya antum bisa membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang wajib. Jelas? Sama dengan puasa Ramadan dengan puasa nazar, sama-sama wajib ya. Iya. Maka dengan niat antum bisa membedakan antara ibadah yang wajib yang satu dengan ibadah wajib yang lain. Baik. Sama seperti membayar utang dan membayar zakat, sama-sama wajib. Sama, ya kan? Bayar zakat wajib, bayar utang wajib. Maka kalau bukan dengan niat, antum tidak bisa membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang wajib. Dengan niat antum bisa membedakannya. Itu fungsi niat. Ini ibadah wajib dan ibadah wajib. Yang kedua, membedakan ibadah wajib, membedakan ibadah sunnah dengan ibadah sunnah. Salat sunnah rawatib dibedakan dengan salat sunnah tahiyatul masjid. Salat sunnah tahiyatul masjid dibedakan dengan salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu dibedakan dengan salat sunnah duha. Membedakan antara ibadah yang sunnah yang satu dengan ibadah sunnah yang lain. Maka tanpa niat antum tidak bisa membedakan, karena dia sama-sama 2 rakaat. Maka terbedakanlah antara salat sunnah rawatib, tahiyatul masjid, ya kan? Salat sunnah wudu, salat sunnah duha, salat sunnah
qiyamul lail, salat malam, iya kan? Dengan niat antum membedakan antara ibadah sunnah yang satu dengan ibadah sunnah yang lain. Termasuk puasa sunnah. Antum puasa Senin Kamis, antum bedakan dia dengan puasa Arafah misalnya. Antum bedakan dia dengan puasa Dzulhijjah, antum bedakan dia dengan puasa Asyura, antum bedakan dia dengan puasa Ayyamul Bid. Dengan niat antum membedakan ini puasa sunnah ini dengan ini dan ini. Bisa difahami ya? Iya, dengan niat antum, itu fungsi dari niat, membedakan ibadah sunnah yang satu dengan ibadah sunnah yang lain. Kemudian yang ketiga, pembagian yang ketiga dari pembedaan, membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, isinya yang ketiga adalah apa? Untuk membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Seperti apa? Seperti salat wajib dengan salat sunnah rawatib. Maka dengan niat antum bedakan dia mana yang wajib, mana yang sunnah, antara puasa wajib dengan puasa sunnah, iya kan? Antara haji yang wajib dengan haji yang sunnah. Mana haji yang wajib? Mana haji yang sunnah? Haji yang wajib ketika awal mula antum berhaji, itu haji wajib namanya, haji akbar. Ketika antum berhaji yang kedua, nggak wajib lagi. Berumrah yang pertama wajib, umrah setelahnya tidak wajib, tambahan. Maka dengan niat antum bisa membedakan antara niat yang wajib dengan niat yang sunnah. Nah, itu isi dari fungsi niat yang pertama, membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Isi yang kedua dari pembagian yang pertama, tamyizul ibadat anil adat, untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Kebiasaan antum mandi setiap hari untuk mendinginkan badan, menyegarkan badan supaya antum segar, tidak berminyak dan tidak kotor dan tidak berbau. Itu namanya adat kebiasaan, mandi pagi, mandi siang, mandi sore. Kalau misalnya 3 kali mandi dia, atau ada yang 2 kali mandi, itu namanya mandi adat kebiasaan. Nah, ketika dia junub, ketika dia mau mandi, ini mandinya mandi adat kebiasaan atau ini adalah perintah ibadah? Perintah ibadah. Tanpa niat dia tidak bisa membedakan mana mandi biasa dan mana mandi wajib. Maka niat ini berfungsi untuk mentamyiz, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Bisa difahami? Kalau antum tidak berniat mandi junub, maka tidak sah mandinya. Karena niat itulah yang membedakan antara apa? Mana mandi biasa dengan mana mandi wajib. Mandi haid, mandi junub, mandi nifas, mandi masuk Islam, mandinya wajib, iya kan? Ya, maka dengan niat terbedakan antara apa? Mana mandi yang sifatnya wajib dan mana yang kebiasaan. Sama dengan makan, iya kan? Antum makan ibadah tuh bukan? Antum makan pagi, makan siang, ibadah? Bukan. Itu adalah perkara yang mubah. Namanya adat kebiasaan. Adat kebiasaannya makan pagi, makan siang. Maka niat ini berfungsi untuk membedakan antara dia dengan makan sahur. Iya kan? Ketika antum makan sahur, itu bukan adat kebiasaan. Antum makan jam 4. Itu ibadah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi, bersahurlah kalian karena bersahur itu adalah ibadah. Dan juga beliau bersabda, perbedaan antara puasa muslim dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Maka makan sahur itu ibadah. Maka kalau bukan karena niat, kita tidak bisa membedakan mana ibadah dan mana adat kebiasaan. Maka fungsi dari niat itu untuk membedakan mana kebiasaan dan mana ibadah. Nah, itu fungsi niat jenis yang pertama. Dan fungsi niat jenis yang pertama ini membedakan antara satu ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, atau membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Inilah niat yang dibahas dalam pembahasan fikih. Inilah niat yang dibahas dalam pembahasan apa? Fikih. Saya tulis di sini, hadhihi niyyah yatakallamu fiha al-fuqaha fi kutubihim. Inilah jenis niat
yang dibicarakan di dalamnya oleh para fuqaha. Ketika para fuqaha berbicara dalam ilmu fikih, berbicara tentang masalah niat, ya mereka maksudkan ini. Ya mereka maksudkan ini. Niat itu fungsinya untuk ini, membedakan ibadah yang satu dan ibadah yang lain, atau membedakan antara ibadah dengan apa? Adat kebiasaan. Ini yang dibahas kalau niat dalam pembahasan fikih. Tapi nanti kalau dibahas dalam pembahasan akidah, antum belajar akidah, antum belajar tauhid, ketika bahas niat, bukan ini yang dibahas, lain pembahasannya. Makanya saya bahas yang kedua, ya, fungsi niat yang kedua sekarang kita bahas. Itu tadi fungsi niat yang pertama. Sekarang kita masuk fungsi niat yang kedua. Apa fungsi niat yang kedua? Tamyizul maksud bil amal, untuk membedakan maksud manusia dalam beramal. Ini fungsi niat yang kedua, untuk membedakan apa maksudnya dan apa tujuannya dalam beramal. Apa maksudnya dan tujuannya, niatnya dalam beramal. Wa huwa salasatu aqsam, dia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, apakah niatnya itu lillahi ta'ala la syarikalah? Apakah niatnya itu untuk Allah semata-mata, tidak ada sekutu bagi Allah? Atau mungkin niatnya itu li ghairillah, niatun li ghairillah, mungkin maksudnya untuk selain Allah. Atau mungkin niat yang ketiga bercampur, niatun lillah wa li ghairillah, mungkin niatnya karena Allah dan juga karena selain Allah. Jadi cuma 3 saja untuk membedakan maksud manusia dalam beramal. Apakah dia maksudkan ini ibadahnya, ketaatannya, amalannya untuk Allah? Sekarang dia sholat, ada orang sholat murni dia maksudkan Allah Ta'ala. Ada orang puasa murni dia maksudkan mencari wajah Allah, mencari akhirat. Ada orang bersedekah murni dia maksudkan wajah Allah, mencari akhirat. Ada juga orang yang bersedekah, puasa, sholat memang bukan karena Allah, tapi karena manusia. Dia riya dengan amalan itu. Ini niat itu digunakan, kadang orang memaksudkan karena Allah, kadang karena selain Allah, iya kan? Ada juga yang ketiga, dia maksudkan ibadahnya itu sholat, puasa, sedekah, dia maksudkan juga Allah Ta'ala, tapi dia menginginkan juga pujian orang. Berarti dia di sini mempersekutukan niatnya antara Allah dengan selainnya. Dan amalan seperti ini tetap Allah tidak menerimanya. Ya, dengan hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim, hadits qudsi, Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ana agna syurakai ani syirki, man amila amalan ya, barang siapa yang beramal asyraka fihi ma'i ghairi, dia mempersekutukan saya dengan selainku dalam amalan itu, kata Allah, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia. Taraktuhu, hunya ini sebagian para ulama menafsirkan taraktu syirkahu, apa taraktu amalahu, aku tinggalkan amalannya, wa syirkahu, dan kesyirikan yang dia buat, aku tinggalkan dia, amalannya ditolak. Iya, ini jelas ya. Jadi fungsi niat yang kedua ini untuk mengetahui maksud dan tujuannya untuk apa. Jadi fungsi niat di sini yang kedua untuk diketahui dia tujuannya, maksudnya untuk apa? Apakah untuk Allah atau untuk selainnya, atau untuk Allah dan selainnya? Iya. Jenis niat yang kedua inilah yang dibahas oleh ahli tauhid. Lihat, hadhihi niyyah yatakallamu fiha ahli tauhid wal ma'rifah. Inilah yang dibicarakan oleh para ulama ahli tauhid dan ahli ma'rifah fi kutubihim, dalam kitab mereka, alal ikhlas, ketika mereka membahas ikhlas. Ketika mereka maksudkan ikhlas, niat, tujuannya niat itu untuk ini, mau ditahu tujuannya untuk Allah atau untuk selainnya. Ya. Jadi selesailah fungsi dari niat. Fungsi dari niat 2. Iya. Ada fungsi niat dibahas dalam kitab fikih, dan ada fungsi niat dibahas dalam ilmu tauhid. Iya.
Di sini saya mau tambahkan tentang hukum mentakyin niat ya. Karena kemarin itu saya bahas mentakyin niat itu terlalu ringkas. Ya. Dan saya cuma sebutkan satu pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan bahwa mentakyin niat wajib dalam ibadah. Itu saja saya sebutkan kemarin. Di sini saya mau jelaskan lebih detail tentang masalah hukum mentakyin niat. Berarti kita masuk di pembahasan apa judulnya kemarin itu? Yang kedua, takyinun niyah. Bagus antum merubah nanti itu jadi ahkam takyinun niyah. Saya jadikan yang ke-9 ya. Ahkam takyin an-niyah. Karena ini penting sekali ini. Kasih poin-poin nanti. Ada 4 poin di sini yang saya mau jelaskan. Yang penting dalam pembahasan ahkam ta'yinin niyah. Jadi pembahasan kita yang ke-9 ahkamu ta'yinin niyah, hukum mentakyin niat, hukum menentukan niat. Ta'yin artinya menentukan. Hukum mentakyin niat. Ada berapa poin? Ada 3 poin. Nanti saya lihat ya. Saya poinkan ke berapa. Masalah pertama tentang ahkam ta'yin niyah di sini. Masalah yang pertama, ada mushtirati ta'yin niyah. Tidak dipersyaratkan seorang mentakyin niat pada ibadah yang la takunu ibadah, la takunu adatan, ibadah yang bukan adat kebiasaan kita lakukan tiap hari, atau ibadah yang la taltabisu bighairiha, tidak dipersyaratkan mentakyin niat. Seulang kembali, tidak dipersyaratkan menentukan niat pada sebuah ibadah yang apa? La takunu adatan, yang bukan adat kebiasaan. Kan ada tuh ibadah memang adat kebiasaan kita melakukannya. Iya, seperti apa? Salat. Iya. Baca Quran, zikir ba'da salat. Itu ibadah adat namanya. Setiap hari memang kebiasaannya kita lakukan. Iya. Dan ada ibadah bukan adat kebiasaan, maka tidak dipersyaratkan padanya apa? Niat. Ibadah yang bukan adat kebiasaan kita, dan ibadah ini tidak bercampur dengan selainnya dari kebiasaan. Seperti apa? Imanu billah, ma'rifatullah. Itu juga ibadah ya. Seperti al-imanu billah, contoh pertama. Contoh kedua, ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Jadi keimanan kita kepada Allah, pengenalan kita kepada Allah tentang nama dan sifatnya. Al-khawf, rasa takut kepada Allah. Ar-raja, kita mengharap kepada Allah. Kita bersandar, bertawakal kepada Allah. Bahkan termasuk seperti apa? Al-adhkar, berzikir. Iya, berzikir. Maka yang seperti ini tidak diwajibkan seorang mentakyin niatnya, termasuk baca Quran ya, berzikir dan baca Quran. Iya. Maka ibadah seperti ini tidak wajib mentakyin niat, menentukan niat. Jadi antum tidak wajib menentukan niat, sekarang saya mau baca Quran. Enggak diperintah orang, disuruh berniat di situ. Tidak wajib, ya. Tidak dipersyaratkan harus dia menentukan niatnya mau baca Quran, mau berzikir. Sekarang dia mau berzikir, dia menentukan niatnya mau berzikir. Tidak. Atau dia bertawakal kepada Allah, atau dia takut. Itu juga ibadah semua kan? Iman, mengenal Allah Ta'ala, kebesarannya. Ibadah yang seperti ini
Namanya ibadah qalbiyah, ya, seperti takut, mengharap, iman kepada Allah. Ibadah qalbiyah seperti ini tidak wajib orang berniat di situ. Termasuk bahkan berzikir, membaca Al-Quran. Iya. Tidak mesti dia berniat menghadirkan niatnya bahwa dia mau berzikir. Ya. Pembahasan kedua, menentukan niat pada ibadah yang butuh niat di situ. Yang dibutuhkan mentakyin niat. Seperti salat wajib dan salat sunnah. Seperti salat wajib dan salat sunnah, atau puasa. Ini semua dibutuhkan niat, ya. Dibutuhkan untuk menentukan niat. Seperti puasa, haji, umrah, mandi jenabah, dan selainnya, maka dipersyaratkan padanya berniat. Dipersyaratkan padanya apa? Wajib mentakyin niat. Jadi amalan yang dibutuhkan padanya niat, amalan-amalan yang dibutuhkan padanya niat, seperti salat, baik salat wajib, salat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, berhaji, umrah, mandi jenabah, dan selainnya. Mandi wajib maksudnya, ya. Mandi wajib dan mandi sunnah, afwan, bukan mandi wajib saja. Mandi wajib, mandi sunnah semuanya. Mandi sunnah seperti apa? Mandi Jumat, mandi salat Id, Fitr dan Idul Adha, ya. Baik. Mandi wajib seperti mandi jenabah, haid, nifas, mandi masuk Islam. Ini semuanya membutuhkan niat. Maka yang seperti ini yustaratu ta'yinun niyah, dipersyaratkan menentukan apa? Menentukan niatnya. Ya. Di sini ada satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala tentang syarat mentakyin niat dalam salat. Iya. Ini satu pembahasan saja saya cabangkan di pembahasan kita di pembahasan kedua ini. Biar antum tidak catat, tidak masalah. Antum, yang penting antum paham saja. Di sana memang ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang masalah mentakyin niat dalam salat. Apakah dipersyaratkan wajib mentakyin, menentukan niat dalam salat? Artinya bagaimana? Kalau dia mau datangi salat duhur, dia wajib menentukan ini salat duhur wajib, gitu. Ini salat duhur apa? Wajib. Iya. Kalau dia mau salat asar, maka dia wajib menentukan niatnya ini salat asar wajib, fardu. Dia menentukan niatnya salat asar wajib. Iya. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Taib. Sebagian para ulama mengatakan wajib dia mentakyin. Wajib dia apa? Mentakyin. Iya. Mentakyin di sini maksudnya apa? Mentakyin salatnya. Mentakyin salatnya, salat zuhur wajib. Jadi dua. Zuhurnya wajib, fardu. Ya, dia wajib mentakyin. Baik. Kalau asar dia wajib mentakyin. Dia mau salat asar. Dia mau salat maghrib. Dia mau salat isya. Dia mau salat subuh. Dia wajib menentukan niatnya itu. Tidak cukup kalau dia sekedar berniat salat. Begitu maksudnya. Tidak cukup. Misalnya dia mau salat zuhur, dia takbir Allahu Akbar, dia berniat salat saja. Tidak boleh seperti itu. Dia mau salat asar, dia berniat mau salat Allahu Akbar, nggak cukup, layak fi. Dia mau salat isya,
dia langsung berniat salat saja, salat Isya. Dia niatnya cuma niat salat. Allahu Akbar. Niatnya salat wajib. Niatnya salat apa? Wajib. Dia tidak menentukan jenis salat itu. Dia hanya berniat ini salat wajib. Maka pendapat pertama mengatakan tidak cukup, dan ini pendapat yang saya sebutkan kemarin. Harus ditentukan niatnya salat apa. Kalau pendapat sebagian para ulama, pendapat yang kedua, dia katakan tidak dipersyaratkan mentakyin niat. Yang penting dia menentukan salatnya salat wajib. Itu saja. Maka itu cukup. Ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi misalnya dia mau salat zuhur, tidak wajib dia mentakyin salat zuhur. Yang penting dia berniat salat wajib, salat fardu di waktu yang akan dia kerjakan, salat asar. Jadi pendapat kedua, yang penting dia berniat salat wajib di waktu itu, walaupun dia tidak mentakyinnya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, karena pendapat ini aisar minal qaulil awal wa ashal, karena pendapat ini lebih mudah dan lebih gampang dibandingkan pendapat yang pertama. Ya, kita katakan ya, dalam masalah ini, kalau dia bisa menentukan niatnya salat zuhur, itu lebih bagus. Kalau itu tidak susah ya, dan itu tidak susah semua. Itu tidak susah. Jadi dia berniatnya ini kan boleh sebelumnya dan boleh di awal takbir. Jadi nanti sebelum dia sholat, sebelum misalnya dia habis sholat sunnah rawatib, bisa berniat sebelum sholat sunnah rawatib, sebelum duhur, bisa dia berniat setelah sholat sunnah rawatib bahwa dia mau sholat duhur. Kapan sudah hadir niatnya di situ mau sholat duhur, maka pas takbir imam langsung dia takbir Allahu Akbar, bisa. Dan kalau dia mau menentukan lagi, dia mau mentakyin, memperjelas bahwa ini sholat duhur, dia takbir lagi, menghadirkan niatnya yang baru, itu bisa juga. Memperbaharui namanya memperbaharui ini niat, boleh. Ya, tapi kalau dia sudah berniat sebelumnya, maka sudah cukup. Iya. Ini yang saya mau jelaskan. Kemudian pembahasan yang terakhir tentang masalah ta'yinun niyah, kita bagi 3 saja, yaitu babut turuk. Babut turuk la yalzamu fihi niyah. Ini yang ketiga ya. Babut turuk la yushtaratu fihi niyah. Bab at-turuk, bab yang diperintah untuk ditinggalkan. At-turuk artinya apa? Bab yang diperintah oleh syariat untuk ditinggalkan. La yushtaratu fihi niyah, tidak dipersyaratkan padanya niat. Babut turuk ini adalah imtisal, mengerjakan perintah syariat untuk ditinggalkan. Difaham apa makna babut turuk? Yaitu seorang imtisal mengerjakan apa yang diperintah untuk ditinggalkan oleh syariat. Kita disuruh tinggalkan khamar. Tidak boleh minum khamar kan? Tidak boleh orang membunuh. Tidak boleh orang makan riba. Kan bab turuk semua itu. Iya. Ma amara bihi syari, apa yang diperintahkan oleh asyari, ayatrukahu, untuk meninggalkannya. Apakah perintah meninggalkannya lazim atau gairu lazim? Nah, itu bab turuk namanya. Diperintah ditinggalkan oleh syariat. Meninggalkan makan riba, makan yang haram, meninggalkan membunuh orang, meninggalkan ghibah, meninggalkan perintah-perintah turuk untuk meninggalkan, ditinggalkan seperti ini tidak wajib diniatkan. Dan karena berat kalau mau diniatkan semua. Ya kan? Saya berniat tidak membunuh. Saya berniat tidak makan riba. Kan? Berat ya. Saya berniat tidak makan babi. Misalnya, saya berniat tidak ini, enggak diperintah untuk berniat yang seperti ini. La yalzamu fihi, la yustaratu fiha niyah. Bab turuk la yustaratu fiha niyah, la yustaratu fihi an-niyah. Wa la yalzimuha,
dan tidak harus. Ya kan? Tidak dipersyaratkan dan tidak harus. Dia berniat. Namun jika dia menginginkan untuk dapatkan pahala, nah, lain pembahasannya. Jika dia berniat untuk mendapatkan pahala, maka dia bisa menggandengkannya dengan niat, maka dia bisa dapat pahala. Ini sama pembahasannya dengan membersihkan najis. Bab turub juga disuruh bersihkan najis. Ini kan perintahnya untuk membersihkan, ya. Ada najis di pakaian, ada najis di badan, ada najis di tempat sholat. Antum cuci, antum bersihkan. Antum wajib berniat. Saya berniat menghilangkan najis ini. Kan tidak? Ini kaidah, ini namanya kaidah. Kan Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung pada niat. Maksudnya setiap amalan wajib antum berniat. Amalan apa itu yang antum wajib berniat? Antum bisa bedakan dengan ini nanti. Iya kan? Karena tidak setiap amalan itu wajib ada niat. Ada amalan yang antum tidak wajib mentakyin niat di situ. Nah, itu pembahasan kita. Iya kan? Baik. Kalau menghilangkan najis tidak wajib berniat. Tapi kalau antum berhadas, antum mau menghilangkan hadas, wajib niat? Ya wajib. Jelas dalilnya. Tapi kalau ada najis di badan antum, langsung antum lompat ke sungai, hilang, tidak perlu berniat, hilang, selesai. Bahkan antum mandi hujan, ada najis di kepala, ya langsung pakai sampo, hujan, mandi hujan, selesai. Antum tidak berniat untuk menghilangkannya, kecuali antum junub, ya, maka antum harus menghadirkan niat, ya, dipersyaratkan padanya niat. Maka yang seperti ini semuanya tidak wajib seorang menghadirkan niat, karena dia membabi turuk, perintah untuk ditinggalkan. Kecuali kalau dia ingin mendapatkan pahala, maka boleh dia menghadirkan niatnya di situ. Artinya kalau dia menghadirkan niatnya, kalau niatnya ini dia tinggalkan karena Allah, dapat pahala. Merokok kan haram, minum khamar haram. Dulu dia merokok, dulu dia minum khamar. Dia tinggalkan karena Allah. Dia berniat, dia tinggalkan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat pahala tidak? Dapat pahala. Dapat pahala karena niatnya. Difaham ya? Ya, makanya Nabi bersabda, "Man taraka syai'an awadahullahu khairan minha." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka dia akan digantikan yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Iya, insyaallah. Ini tentang masalah menentukan niat. Sekarang kita masuk pembahasan yang ke-10, tasyriku fin niyah. Pembahasan yang ke-10, at-tasyrik fin niyah. Hukum menggabungkan niat. Kayaknya kita masih butuh satu kali pertemuan baru bisa selesai tentang masalah niat ini. At-tasyriku fin niyah artinya apa? Hukum menggabungkan niat. Iya. Ini kita belum masuk ke pembahasan hukum berbeda niat antara imam dan makmum. Itu nanti akan datang. Sekarang kita mau bahas dulu hukum menggabung-gabungkan niat. Nah, disinilah dibahas menggabungkan niat puasa Senin Kamis dengan Ayyamul Bid. Digabungkan niat Ayyamul Bid dengan puasa ini. Menggabungkan niat puasa Asyura dengan puasa Senin. Iya. Nah, di sini dibahas hukum menggabungkan niat dalam ibadah. Hukum menggabungkan niat antara ibadah dengan adat kebiasaan. Hukum menggabungkan niat antara mandi sunnah dengan mandi sunnah. Mandi wajib digabung dengan mandi wajib. Nah, di sini pembahasannya. Hukum menggabungkan apa? Niat. Ini luar biasa ini, masalah niat ini. Iya. Tentang masalah at-tasyriku fin niyah ini
ada sekitar 5 pembagian masalah menggabungkan niat. Khamsatu aqsam. Ada berapa? Ada 5 pembagiannya. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu menggabungkan niat ibadah dengan selain ibadah. Iya. Menggabungkan apa? Ibadah dengan selain ibadah. Iya. Jangan bisa tulis ya, panjang lagi kalau saya tulis. Saya jelaskan saja langsung. Jadi yang pertama ini adalah seorang berniat menggabungkan ibadah, dia gabungkan dengan yang selain ibadah, yang bukan ibadah. Maka di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, membatalkan ibadah tersebut. Jadi kalau digabungkan ibadah dengan selain ibadah, maka akan membatalkan ibadah tersebut. Ini bagian pertama. Di sini terbagi 2 ya. Membatalkan ibadah tersebut. Seperti apa? Misalnya seorang menyembelih hewan kurban untuk Allah dan sekaligus dia niatkan untuk selain Allah. Dia niatkan untuk penghuni kubur. Iya. Dia niatkan untuk para wali, orang salih. Jadi bergabung antara ibadah dengan selain ibadah. Maka ibadahnya seperti ini batal, sembelihannya haram, pelakunya terjatuh dalam syirik. Jenis kedua dari pembagian pertama ini, menggabungkan ibadah dengan selain ibadah, tidaklah membatalkan ibadah. Ini bagian keduanya ya, menggabungkan antara ibadah, niat ibadah dengan selain ibadah. Jenis yang kedua yaitu tidak membatalkan ibadah tersebut. Seperti seorang yang berniat berwudu dan mendinginkan badannya. Berniat untuk berwudu sekaligus apa? Menyegarkan badan, atau berniat antara mandi wajib dengan mendinginkan badan. Mandi wajib atau mandi sunnah. Menggabungkan antara mandi wajib dan mandi sunnah, digabungkan dengan apa? Menyegarkan digabungkan dengan menyegarkan badan. Atau puasa dan ilaj, menginginkan kesehatan. Ini dicampur ibadah dengan selain apa? Ibadah. Maka yang seperti ini tidaklah membatalkan amalan tersebut. Tidaklah membatalkan ibadah tersebut. Namun catatan ya, selama ibadah itu yang menjadi tujuan utama, sedangkan adat kebiasaannya, sedangkan selain ibadah itu hanya mengikut. Artinya bukan adat kebiasaan ini yang mendominasi ibadah. Selama ibadah yang menjadi asal tujuan, sedangkan yang lainnya itu ikut, maka nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau yang bukan ibadah itu menjadi tujuan utama, ibadah yang ikut. Kan ada kaidah. Ada kaidahnya toh? Apa kaidahnya? Ya. Ada kaidah dalam ilmu kawaid. Ya. Ya, yajuzu tab'an malasa istiqlalan. Iya. Dia boleh tab'an tapi dia tidak bisa mengikut. Iya. Dia tidak apa? Kalau dia mengikut maka dia boleh. Tapi kalau dia menjadi asal tidak boleh. Ya, mala yajuzu apa?
ma yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Dia boleh kalau dia taba'an, dan dia tidak boleh istiqlalan, berdiri sendiri. Iya. Itu kaidah ya. Jadi misalnya orang beli buah, di dalam buah itu ada ulat. Di dalam buah itu ada apa? Ada ulatnya. Antum beli apel, antum beli mangga. Antum asalnya beli mangga atau beli apel? Apa, beli mangga atau beli ulat? Ya mangga antum beli. Tapi ternyata setelah dibeli ada ulat di dalamnya. Satu misalnya ada ulat, ya dibuang saja ulatnya, sisanya dimakan. Maka asalnya jual beli seperti ini syah, karena ulat tabaan, hanya ikut kepada buah. Tapi kalau dia berdiri sendiri, jual beli ulat 1 liter, ulatnya saya jual 5.000 saja, boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh jual beli ulat? Tidak ada manfaatnya. Asalnya jual beli itu harus ada manfaatnya, itu asal jual beli. Di antara syaratnya harus bermanfaat yang diperjualbelikan. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak boleh diperjualbelikan. Nah, ini namanya ma yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Boleh kalau dia mengikut, tidak boleh kalau dia menjadi berdiri sendiri. Sama orang beli mobil, beli rumah, mobil bekas. Mobil bekas pasti ada masalahnya kan? Itu namanya goror, tapi gorornya tidak kelihatan. Beli rumah, mungkin rumah ini ada masalahnya, sudah bekas. Tapi semua yang bekas ini, semua yang bermasalah ini, semuanya ikut kepada apa? Asal. Maka kalau dia mengikut kepada asal, maka yang asal itu yang menjadi hukum. Jadi yang diberikan hukum adalah asalnya. Yang mengikut la hukma fit tabi. Tidak ada hukum untuk sesuatu yang mengikut. Ya, itu kaidahnya ya, sama ji. Apa yang menjadi tabi mengikut la hukma lahu. Tidak ada hukumnya dia. Karena dia cuma tawabi, bukan dia menjadi inti. Ya, sama dengan ini tadi, masalah ibadah ini. Ibadah bergandengan dengan adat kebiasaan yang bukan ibadah. Berudu digandengkan dengan mendinginkan badan. Mandi wajib, mandi sunnah digandengkan dengan membersihkan badan. Puasa digandengkan dengan apa? Niat ibadah ini digandengkan dengan apa? Supaya dia bisa sehat-sehat. Bisa. Yang penting niat untuk sehat, diet ini mengikut saja. Bahkan kita katakan walaupun dia tidak niatkan, sudah pasti mengikut. Sudah pasti sehat. Cuma jangan dia pakai sumu tasihu, puasa supaya kamu sehat. Hadisnya palsu, hadisnya lemah. Tapi kalau masalah sehat, sudah pasti ya sehat orang yang puasa. Ya, selama dia tidak mendominasi ibadah, boleh. Tidak membatalkan ibadah tersebut. Taib, kita pindah yang kedua, yaitu an yanwiya ma'al ibadah ibadatan ukhra mandubah. Menggabungkan niat ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Menggabungkan niat ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Tadi kan kita sudah bahas bahwa niat itu fungsinya untuk membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang wajib, ibadah yang wajib dengan ibadah sunnah, ibadah sunnah dengan ibadah sunnah. Ada tadi kan? Nah, sekarang gimana kalau digabungkan antara ibadah yang wajib dengan ibadah sunnah yang lain? Contohnya seperti apa? Menggabungkan antara niat mandi jenabah dengan mandi Jumat. Ada tidak ini? Nah, hadisnya jelas sekali. Makanya seperti ini sahih, syah. Menggabungkan antara mandi junub dengan mandi apa? Jumat, digabungkan. Satu kali mandi, niatnya dua. Mandi junub dengan mandi Jumat. Maka seperti ini syah, boleh saja insyaallah. Apalagi contohnya boleh digabungkan yang seperti ini.
Seperti seorang berniat salamnya ketika sholat untuk keluar dari sholat, dia gabungkan dengan apa? Dengan memberikan salam kepada orang yang berada di samping kanannya dan kirinya. Digabungkan antara niat apa? Niat ibadah wajib dengan mendoakan. Kan kalau kita salam, kita salam, salat wajib, salat sunnah. Salam pertama, assalamualaikum warahmatullah. Apa hukumnya ini? Wajib kan? Antum tidak sah salatnya kalau antum langsung bubar. Pas selesai, innaka hamidum majid. Gimana kabar tak? Batal salatnya. Kalau dia tidak salam, maka antum salam itu hukumnya apa? Ibadah wajib. Antum niatkan itu berniat untuk mengakhiri salat, ya kan? Salamnya ini pasti tujuannya untuk mengakhiri salat. Itu niat ibadah wajib. Antum gabungkan dengan mendoakan orang yang di samping kanan dan kiri. Kan itu tujuannya assalamualaikum warahmatullah. Itu sebenarnya kita doakan samping kanan kita, keselamatan atas kalian, berkah Allah dan rahmat Allah atas kalian semua di sebelah kanan. Doakan lagi sebelah kiri. Ini hukumnya apa? Sunnah. Digabungkan ibadah wajib dan sunnah. Itu dibahas para ulama. Ya, boleh digabungkan. Jelas? Iya. Dan termasuk menggabungkan ibadah wajib dengan sunnah, menggabungkan niat salat fardu wa ta'limun nas, dan mengajari manusia tata cara salat. Ini luar biasa ya. Jadi dia salat dia salat wajib, bahkan salat sunnah juga bisa. Cuma yang ada contohnya itu salat wajib. Salat wajib seperti Nabi SAW pernah salat wajib di atas mimbar, ya kan? Kemudian di akhir salat kata Nabi SAW, tidaklah aku melakukan itu supaya tujuannya kalian mencontoh saya. Jadi tujuan Nabi sebenarnya taklimun nas, menggabungkan antara ibadah wajib dengan mengajari manusia petunjuk salat. Itu boleh. Berarti bergabung antara ibadah wajib dengan ibadah sunnah, yaitu taklim, mengajari orang ilmu tata cara apa? Ibadah. Itu jazah, boleh saja. Kemudian yang ketiga, bentuk yang ketiga, menggabungkan antara ibadah wajib dengan ibadah wajib yang lain. Ini pembagian ketiga. Menggabungkan antara apa? Ibadah wajib, menggabungkan antara niat ibadah wajib dengan ibadah wajib yang lain. Dan ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, tidak membatalkan ibadah. Tidak membatalkan ibadah. Seperti apa? Berniat berihram untuk haji dan umrah secara bersamaan. Berniat ihram. Antum tak ihram? Ihram itu artinya berniat ya. Berniat untuk melakukan ihram untuk haji dan umrah secara bersamaan. Ini syah, tidak membatalkan ibadah. Digabungkan antara ibadah haji dengan ibadah umrah dalam satu niat ihram. Dan ini kata Imam As-Subuki, la yujzi dzalik illa fil haji wal umrah. Tidak syah menggabungkan ibadah wajib dengan ibadah wajib yang lain kecuali pada haji dan umrah saja. Ya, walaupun Imam As-Suyuti membantahnya, masih ada jenis ibadah lain yang bisa digabungkan, bukan cuma haji dan apa? Umrah. Masih ada ibadah yang lain kata Imam As-Suyuti. Seperti apa? Ayyan wil gusul wal wudu ma'an. Bisa tak? Menggabungkan antara niat mandi junub, mandi wajib, dengan diniatkan apa? Berudu. Berudu hukumnya apa? Mau salat wajib.
Mandi junub wajib, berwudu untuk salat wajib. Digabungkan antara tahara akbar dengan tahara apa? Asghar. Dan ini sudah kita bahas atau belum? Sudah pernah kita bahas. Karena Nabi SAW la yatawadda'u ba'dal ghusl. Hadisnya Aisyah riwayat Imam Ahmad, kata Aisyah, karena Nabi SAW la yatawadda'u ba'dal ghusl. Itu biasa tidak berwudu setelah mandi. Dan ini sudah saya bahas pada pembahasan yang telah berlalu, bahwa seorang yang ketika dia mandi janabah, mandi junub, boleh diniatkan sekaligus berwudu dengan mandinya itu. Kenapa? Apa alasannya? Karena tahara akbar bisa menindis, bisa menekan, bisa membawahi hadas asgar. Kalau orang mandi junub, maka mandi junub ini dia menutupi hadas akbar, dan dia bisa menutupi hadas apa? Hadas kecil. Yang penting dia niatkan. Beda kalau antum berwudu, antum niatkan hadas akbar terangkat, nggak bisa. Antum berwudu, saya niatkan mandi wajib, nggak bisa. Karena hadas asgar tidak bisa membawahi nggak bisa membawahi hadas apa? Hadas akbar. Hadas akbar bisa membawahi hadas asgar kalau dia niatkan. Hadisnya jelas, Nabi tidak berwudu setelah mandi janabah. Maka seorang yang mandi janabah, mandinya ini sekaligus dia niatkan wudu, maka itu syah. Dia niatkan untuk mengangkat hadas kecil juga syah. Dia niatkan untuk sholat mandi junubnya tidak wudu, syah juga. Sudah kita bahas kemarin. Yang penting dia niatkan. Berarti menggabungkan antara ibadah wajib dengan ibadah wajib, menggabungkan antara mandi wajib dengan apa? Wudu. Itu syah insyaallah taala. Yang kedua, pembagian kedua, menggabungkan ibadah wajib dengan ibadah wajib yang lainnya. Ini ma yubtilul ibadah, membatalkan ibadah. Yang mana itu? Semua yang disebutkan selain daripada ini. Jadi yang kita sebutkan cuma dua, haji dan umrah, menggabungkan mandi junub dengan wudu. Selain daripada itu, menggabungkan ibadah wajib dengan ibadah wajib yang lainnya, batal ibadahnya. Batal. Tidak boleh digabungkan ibadah wajib dengan ibadah wajib yang lainnya. Yang terakhir, yang keberapa sekarang? Yang keempat. Oh, ternyata 5 ya. Ya, kita lihat dulu yang keempat. Yang keempat, menggabungkan antara ibadah sunnah dengan ibadah sunnah yang lain. Ini yang banyak ini ternyata. Yang keempat, menggabungkan antara ibadah sunnah dengan ibadah sunnah yang lain. Seperti apa? Menggabungkan antara mandi Jumat dengan mandi Id. Mandi Id sunnah, fitri, Idul Adha. Mandi Jumat sunnah menurut pendapat yang kuat. Digabungkan dalam satu niat, bisa. Demikian pula menggabungkan salat sunnah duha dengan salat sunnah apa? Wudu, iya kan? Atau menggabungkan salat sunnah duha dengan mengqadha salat sunnah fajar. Bisa tidak? Menggabungkan salat sunnah duha dengan salat sunnah wudu, habis berwudu di salat sunnah duha, dia gabungkan niatnya wudu dan salat duha. Atau dia gabungkan salat sunnah duha dengan apa? Salat sunnah mengqadha salat sunnah fajar. Misalnya dia ketiduran, sebelum subuh dia ketiduran, tidak sempat dia salat sunnah sebelum subuh, salat sunnah fajar sebelum subuh. Nanti di waktu duha jam 7, jam 8, jam 9, nah di situ dia mau mengqadha salat sunnah apa? Salat sunnah apa? Fajarnya dia mau qadha, salat sunnah subuh sebelum subuh dia mau qadha, salat sunnah fajar namanya. Dia gabungkan dengan niat salat sunnah apa? Duha. Maka bisa seperti itu. Demikian pula salat sunnah rawatib digabungkan dengan tahiyatul masjid. Salat sunnah rawatib digabungkan dengan tahiyatul masjid. Atau salat sunnah rawatib digabungkan dengan salat sunnah wudu. Atau salat sunnah tahiyatul masjid digabungkan dengan salat sunnah wudu. Bisa semua ini. Digabungkan. Salat sunnah rawatib digabungkan dengan salat sunnah wudu. Ya kan? Salat sunnah tahiyatul masjid digabungkan dengan salat sunnah wudu juga. Bisa insyaallah. Atau salat sunnah rawatib digabungkan dengan salat sunnah wudu, atau digabungkan dengan salat sunnah tahiyatul masjid.
Semuanya bisa. Iya. Hanya saja, dan termasuk menggabungkan antara puasa sunnah, menurut pendapat yang kuat insyaallah, menggabungkan antara salat sunnah, menggabungkan antara puasa sunnah ayyamul bid dengan puasa Senin Kamis, bisa digabungkan. Iya. Bisa digabungkan. Misalnya puasa Seninnya bertepatan tanggal 13 atau tanggal 14 atau tanggal 15 Yamul Bid ya. Dia niatkan puasa Yamul Bid sekaligus puasa Senin atau puasa Kamis, bisa. Iya, digabungkan bersamaan dengan itu. Nah, sama-sama salat puasa sama-sama puasa sunnah. Dan menggabungkan ibadah sunnah yang satu dengan ibadah sunnah yang lain itu ada kaidahnya ya. Tidak boleh digabung-gabung sembarang ini ya. Ini yang saya contohkan sama antum ini jelas. Sudah jelas ini ya. Jadi jangan sembarang gabung-gabung. Saya mau gabung-gabung saja. Enggak. Menggabungkan ibadah yang satu, menggabungkan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain itu dipersyaratkan yang pertama, syaratnya yang pertama harus sama-sama jenis hukumnya. Sama-sama sunnah, bukan satu wajib satu sunnah ya, tapi sama jenis hukumnya, sama-sama ibadah sunnah. Yang kedua, sama pelaksanaan waktunya. Sama apa? Pelaksanaan waktunya. Waktu mengerjakannya sama. Misalnya tadi dia mau mengqadha salat sunnah fajar, salat sunnah sebelum subuh, dia qadha di waktu duha, waktunya sama. Atau salat sunnah rawatib, dia masuk masjid, pas masuk masjid tahiyatul masjid dia gabungkan dengan rawatib, waktunya sama. Dipaham ya? Waktunya sama, tidak boleh berpisah ya. Misalnya dia gabungkan qiyamul lail dengan tahiyatul masjid, dia tahiyatul masjidnya pada duhur, gabung dengan qiyamul lail, bisa atau tidak? Hah? Nggak bisa. Mana orang qiyamul lail pada duhur? Waktunya tak sama. Dia gabungkan puasa Senin Kamis dengan Ayyamul Bid. Ayyamul Bidnya hari Rabu, dia gabungkan puasa Kamis. Mana bisa? Waktunya nggak sama. Nah, jadi pertama harus sama-sama ibadahnya jenisnya sunnah, sama hukum jenis hukumnya sunnah. Yang kedua sama waktu pelaksanaannya. Yang ketiga sama jumlah rakaatnya. Sama jumlah apa? Rakaatnya. Sama jumlah ibadahnya, bilangannya. Kalau dia gabungkan witir dengan tahiyatul masjid, bisa? 3 rakaat? Nggak bisa. Witir 3 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya bisa digabungkan. Jelas ini? Iya. Baik, saya kira ini cukup. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita sudah sampai 10 poin pembahasan. Mungkin pada pertemuan akan datang saya akan bahas akhir pembahasan kita tentang masalah niat, yaitu tentang masalah ikhtilafun niyah bainal imam wal ma'mum. Itu pembahasan penting, perbedaan niat antara imam dan apa? Antara imam dan makmum. Itu yang mau dibahas. Jadi perbedaan antara imamnya salat wajib, makmumnya salat sunnah, atau imamnya salat sunnah, makmumnya salat wajib. Itu perbedaan niat antara imam dan apa? Dan makmum. Taib. Dan pembahasan tentang taghyirun niyah, hukum merubah niat di pertengahan salat. Iya, ini perlu dibahas. Apa hukumnya merubah niat? Sekiranya ini cukup. Allah taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fiikum.